Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astuti Andriatin. Keseharian saya adalah sebagai perawat penanggung jawab asuhan di Ruang Bougainville RSUD Cilacap. Saya mempunyai inovasi tentang pengkajian nyeri. Perawat harus membawa skema atau bagan pengkajian nyeri dalam melakukan pengkajian keperawatan, terutama pengkajian nyeri. Inovasi saya beri judul taksi antik, yaitu kepanjangan dari takonidisit aja icik-icik disuntik, yang artinya adalah ditanya dulu pasiennya skala nyerinya berapa, baru kemudian disuntik atau diberikan analgetik. Hal yang melatar belakangi kenapa saya mempunyai inovasi seperti ini adalah fenomena di lapangan bahwa kami perawat itu lebih atau paling punya banyak waktu untuk mendampingi pasien. Jadi kami tahu keseharian pasien, keluhan-keluhan pasien, yang diantaranya adalah nyeri. Bisa dipastikan pasien jika mereka datang ke rumah sakit itu pasti mempunyai rasa nyeri sehingga mereka membutuhkan bantuan tenaga kesehatan. Nah, dalam manajemen nyeri juga itu ada standar yang berlaku yang dasarnya adalah skor atau skala pengkajian nyeri. Contohnya, jika skala nyerinya kurang dari 4, pasien itu belum membutuhkan analgetik. Hanya perlu bisa diberikan teknik distraksi, relaksasi, pengalihan rasa nyeri. Tetapi jika pasien mempunyai rasa nyeri dengan skala lebih dari 4, itu pasien sudah harus diberikan analgetik dengan fungsi kolaborasi dengan dokter. Kemudian untuk skala nyeri yang lebih dari 7, pasien sudah membutuhkan penanganan tim nyeri yang diketuai oleh dokter spesialis anestesi. Jadi, mengingat begitu pentingnya manajemen nyeri yang berdasarkan atas penilaian dari skala nyeri, maka saya merasa perlu memaksimalkan pengkajian nyeri yang dilakukan perawat. Kita mengenal VAS atau Visual Analog Scale sebagai cara untuk mengkaji nyeri. Bagan atau skema yang di dalamnya itu ada angka mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10, di mana 0 adalah kondisi tidak nyeri sama sekali, kemudian semakin bertambah dengan bertambahnya angka, dan 10 adalah kondisi paling nyeri. Nah, tekniknya pasien harus menunjuk skala yang kita berikan di angka berapa. Nah, dasar itulah nanti yang akan menjadi modal kita untuk memberikan penanganan nyeri. Nyeri itu bersifat individual. Bisa saja sebenarnya secara umum skala nyerinya itu paling 3, tapi pasien itu mendefinisikan nyerinya itu di angka 5. Kita harus hargai, kita harus memberikan penata laksanaan nyeri di angka 5 yang ditunjukkan pasien. Dengan dasar itulah maka saya memfasilitasi teman-teman untuk membawa bagan atau skema skala nyeri, karena selama pengalaman saya sebagai perawat di beberapa rumah sakit, karena saya sudah pernah di rumah sakit swasta sebelum di sini, itu saya lihat teman-teman perawat itu tidak ada yang melakukan pengkajian nyeri VAS itu dengan membawa skema atau bagan VAS. Jadi saya memfasilitasi teman-teman dengan menyiapkan bagan atau skema VAS dalam melakukan pengkajian nyeri. Output yang diharapkan dari inovasi saya adalah diharapkan setiap perawat yang mau melakukan pengkajian nyeri itu tidak pernah tertinggal skema atau bagan pengkajian skala nyeri VAS di kantongnya. Jadi setiap ketemu pasien, karena modal perawat adalah pengkajian setiap sebelum melakukan tindakan, dan diantaranya adalah pengkajian nyeri. Jadi jangan berani-berani ke pasien kalau di kantong perawat itu tidak terdapat skema atau bagan skala nyeri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk efisiensi kita tahu bahwa kos dari pemberian obat itu kita bisa hitung. Misalnya untuk pasien-pasien pos operasi di ruang rawat inap bedah itu minimal membutuhkan perawatan 2 kali 24 jam, di mana dokter biasanya menuliskan program analgetik 3 kali 1 pemberian. Nah, kalau perawat tidak
concern terhadap keluhan pasien terutama nyeri, itu otomatis perawat akan melaksanakan program terapi pemberian anti nyeri itu sehari 3 kali. Saya sudah pernah hitung, itu satu obat suntikan yang diberikan kepada pasien itu kurang lebih antara 15 sampai 18.000. Untuk satu hari itu 3 kali pemberian, untuk perawatan 2 hari berarti 6 ampul kita berikan. Saya sudah coba hitung-hitung, itu sekitar 120 ribuan dalam sekali perawatan satu pasien. Nah, kalau perawat bisa mengantisipasi pemberian analgetik dengan pengkajian skala nyeri yang tepat, itu perawat tidak perlu memberikan obat anti nyeri. Keuntungannya itu, jadi kita bisa menekan kos dari pasien untuk pemberian obat anti nyeri. Kemudian berikutnya adalah kita tahu bahwa setiap pemberian obat itu mempunyai efek samping bagi pasien. Kalau obat anti nyeri yang pernah saya baca itu adalah diantaranya ada mual, muntah, pusing, kadang sembelit atau diare. Nah, dengan kita meminimalkan pemberian obat, karena kita tahu bahwa pasien sebenarnya tidak terlalu membutuhkan dalam hal ini khususnya obat anti nyeri, kita bisa mencegah atau meminimalkan reaksi dari efek samping obat. Demikian inovasi dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk pasien, perawat, dan rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, saya Yuli, perawat penanggung jawab Ibu hari ini ya. Gimana kondisi Ibu sekarang? Baik ya. Baik, tadi udah dicek ya, tensinya bagus, nadinya bagus. Sekarang saya mau menanyakan Ibu, saya punya skala nyeri ya. Ini 0 sampai 10. 0 itu tidak nyeri sama sekali, kemudian bertambah, kalau semakin sering nyeri semakin bertambah, dan 10 itu sangat nyeri. Tolong Ibu tunjuk dengan tangan Ibu, Ibu nyerinya ada di angka berapa? 3 ya, oke. Berarti kemarin yang habis dioperasi nyerinya skalanya di 3 ini ya, benar ya? Berarti Ibu tidak perlu mendapatkan analgetik, jadi saya nggak memasukkan suntikan ke tubuh Ibu ya, karena analgetik itu, obat-obatan itu kan ada efek sampingnya buat Ibu, dan Ibu belum perlu mendapatkan analgetik. Jadi kalau misalnya nanti agak ada rasa-rasa nyeri yang skalanya cuma 3, nanti Ibu bisa narik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, istighfar ya. Terus nanti ingat-ingat hal-hal yang indah-indah. Ibu pernah piknik kemana, itu namanya teknik distraksi relaksasi.